Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Finarti dengan nomor NPM 2021020030. Saya dari Prodi Hukum Tata Negara di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Yang saya hormati, Bapak Hervinio Kipradikta MHI selaku dosen pengampu di mata kuliah Filsafat Hukum Islam di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama belajar memahami mengenai sifat dan karakteristik hukum Islam yang mencakup yang pertama adanya sempurna, yang kedua elastis, yang ketiga dinamis, yang keempat adanya universal, yang kelima sistematis. Nah, yang dimana sempurna? Sempurna artinya utuh, lengkap segalanya. Kesempurnaan dalam hukum Islam itu dapat dilihat dengan diturunkannya syariat Islam dalam sifat yang umum, mengglobal permasalahannya, kecuali terhadap hal-hal yang bersifat langgeng. Dan yang kedua adanya elastis. Elastis artinya mudah diubah bentuknya dan mudah dikembalikan kembali bentuknya ke asal semula, lentur dan luas. Nah, jadi yang mencakup dalam elastis ini di bidang kehidupan manusia itu baik jasmani maupun rohani, baik mengenai hubungan interaksi antara manusia dan Tuhannya maupun hubungan interaksi sesama manusia. Dalam hukum Islam, ini memperlihatkan berbagai aspek kehidupan di bidangnya, yaitu muamalah, ibadah, jinayah, dan juga siyasah. Dan untuk yang ketiga, adapun materi mengenai universal. Universal berarti sifatnya umum yang berlaku di semua orang atau semua manusia, yang untuk seluruh dunia, yang bersifat melingkupi seluruh dunia. Berarti hukum Islam ini tidak dibatasi oleh lautan maupun batasan negara. Adapun bukti yang menunjukkan bahwa hukum Islam itu bersifat universal atau tidaknya telah dinyatakan dalam kitab suci Al-Quran, yaitu Quran Surah Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi memiliki arti yakni, dan tidaklah kami Allah mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Dan juga tertuang dalam Quran Surat Al-Sabah ayat 28 yang memiliki arti, dan kami Allah tidak mengutus kamu Muhammad melainkan kepada umat manusia seluruhnya untuk pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Nah, adapun untuk materi yang keempat yaitu dinamis. Makna dinamis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya penuh semangat. Nah, sedangkan kedinamisan dalam hukum Islam itu terletak pada dasar-dasar yang menjadi dasar dan tiang pokok dalam hukum. Dasar-dasar dan pokok-pokok itulah yang menjadi sumbu kekuatan, kelemahan, kemudahan, dan kesukaran dalam hukum Islam. Dan adapun beberapa sendi-sendi yang terdapat dalam hukum Islam. Yang pertama yaitu meniadakan kepicikan. Yang kedua menyedikitkan tugas. Yang ketiga mensyariatkan hukum dengan cara berangsur. Yang keempat memerhatikan kemaslahatan manusia. Dan yang kelima mewujudkan keadilan yang merata. Yang kelima adapun materi mengenai sistematis. Sistematis artinya mencerminkan sejumlah doktrinnya yang bertalian dan berhubungan dengan satu dengan yang lain secara geografis, dan beberapa lembaganya saling berhubungan satu dengan yang lain. Nah, begitu pula dengan lembaganya. Pengadilan Islam tidak memberikan hukuman potong tangan bagi pencuri apabila sedang mengalami keadaan masyarakat itu yang sedang kacau dan terjadi suatu kelaparan. Nah, dalam sistematis ini pun ada beberapa sifat dalam hukum Islam. Yang pertama adanya sifat
ta'abudi dan juga taquli. Nah, yang dimana ta'abudi ini adalah suatu bentuk ibadah yang tujuan utamanya yakni untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan larangan-larangannya. Nah, sedangkan yang bersifat ta'aquli sifatnya ini bersifat duniawi dan bisa dilakukan dengan nalar maupun rasional dalam pemikiran manusia. Adapun ilat dari muamalah yang bersifat ta'aquli dapat dirasionalkan dengan melihat adanya suatu maslahat atau mudarat yang terdapat di dalamnya. Nah, maksudnya ini yang dilihat dari segi maslahat itu artinya kita diperbolehkan melakukan sesuatu itu apabila di dalamnya memiliki kemaslahatan bagi manusia. Kita diperbolehkan melakukannya, dan jika di dalamnya memiliki kemudaratan bagi manusia, kita tidak diperbolehkan untuk melakukan hal sesuatu yang memiliki kemudaratan. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf, dan jika ada salah dalam pembicaraan mengenai materinya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.